Gimana nih kabarnya? Sehat ya? Semua sudah join ya? Jadi hari ini mungkin kita banyak berdiskusi saja nanti terkait dari pengendalian obat ya. Ini bagian saya ada bagian terkait pengendalian obat. Ini mungkin saya izin off cam ya terkait dengan nanti tiba-tiba saya live gitu ya. Kayak zoom apa kayak simpitan itu ideanya seperti itu. Silakan kalau mau direcord ya. Kita mulai aja untuk materi kedua ya terkait dengan pengelolaan obat ya. Nah, Anda masih ingat di siklus pengelolaan obat kan? Salah satunya di sini ada masalah pengendalian. Obat itu harus dikendalikan dalam hal bagaimana nanti kalau kemarin mungkin pengadaannya ya, metode pengadaan, kemudian ini nanti coba kita sambil refresh kembali ya dari awal metode perencanaan misalnya gitu ya, kemudian organization ya, PDCA ya, procurement distribution. Hari ini sepertinya lebih fokus ke pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan. Ini bagian akhir ya. Ketika obat tadi sudah digunakan, diberikan dalam pelayanan, tentunya ada proses ya pencatatan ya dan pelaporan. Ini terkait dengan beberapa obat nanti harus ada pelaporannya. Ya, misalnya UWA, ya kan dicatat, dilaporkan, kemudian juga narkotik psikotropik ya dan juga pemusnahan. Nah, kenapa kok obat ini juga ada nanti yang dimusnahkan? Ya? Yang seperti apa? Ya, obat-obat yang perlu dimusnahkan. Ya, mungkin Anda uh, juga sering mendengar istilah dagu sibu ya. Ya kan? Dagu sibu, ada yang tahu dagu sibu? Dagunya si ibu ya. Itu apa itu? Dagu sibu. Ini biasanya anak-anak organisasi paham. Ini yang on cam. Mbak siapa Lucilia, dagu sibu tahu nggak Mbak Lucilia? Dagu sibu ya Pak. Iya, dagunya si ibu katanya. Nggak memudahkan menghafal. Dapatkan, gunakan, simpan, buang. Nah, buang kan, ya, buang ya tentunya harus dimusnahkan kan, nggak cuma dibuang di sembarang tempat atau tempat sampah juga ya. Nanti ada proses pemusnahannya. Ini uh, terutama untuk obat-obat yang ya tadi golongan narkotik psikotropik ya, atau obat-obat keras dan sebagainya. Bentuk sediaannya apa? Ini tentunya ada proses pemusnahan. Oke, kita awali dulu mungkin ya untuk refresh materi-materi yang sudah disampaikan mulai dari perencanaan terlebih dahulu ya. Perencanaan. Ada yang mungkin bisa menyampaikan ada berapa metode perencanaan dalam hal pengadaan obat? Mungkin kemarin sedikit sudah saya singgung juga. Silakan, siapa ini? Monggo. Di unmute saja langsung. Ada 3 ya, apa saja? Kombinasi epidemiologi sama konsumsi. Apa? Kombinasi Epidemiologi sama konsumsi. Kombinasi nomor 1 ya. Terakhir Pak, maaf Pak. Nah ya, jangan sampai kebalik, namanya kombinasi kan setelah ada metode apa dulu. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mbak yang dari apa dulu, silakan yang kombinasi terakhir. Yang konsumsi dulu ya Pak. Ya silakan. Yang konsumsi itu berdasarkan pemakaian tahun-tahun sebelumnya Pak. Atau bulan-bulan sebelumnya. Hal yang epidemiologi itu berdasarkan penyakit yang sedang yang sedang marak terjadi bulan ini misalnya. Kalau yang konsumsi itu gabungan antara kalau yang kombinasi itu gabungan antara konsumsi sama pola penyakit epidemiologi Pak.
cuma 3 itu atau ada yang mau menambahkan? Mungkin kemarin saya menyebutkan satu lagi. Masih ingat nggak yang ada singkatannya itu? Materi kemarin. Memang belum saya share slide-nya ya, tapi kan mungkin masih ingat lah. Sedikit dari rekaman atau dari apa. Apa ini? Siapa yang mau ngomong? Silakan. Lanjut saja. Betul tadi ya Mbak, ada berdasarkan epidemiologi untuk merencanakannya mungkin penyakit-penyakit yang sering terjadi di area tadi ya. Karena kan kalau misalnya kita berbicara apotek ya, pengadaan apotek, ini apotek terfragmentasi kan, bisnis yang terfragmentasi. Cakupannya kan paling tingkat kecamatan. Ya, kecamatan kan meliputi beberapa desa saja ya. Bahkan mungkin ya ada mungkin sekarang memang apotek di desa-desa juga sudah banyak ya. Paling enggak cakupan penyakitnya kan yang diderita oleh warga-warga desa atau di kecamatan tersebut ya. Itu berdasarkan epidemiologi. Anda mungkin bisa survei ke puskesmas. Ya, tanya itu orang orang sini biasanya sakitnya apa misalnya gitu ya. Meskipun mereka kan menggunakan pelayanan kesehatan primer juga ya, langsung ke puskesmas gitu ya. Kalau sakit apa, tetapi mungkin di kondisi tertentu kan puskesmas juga jam kerjanya kan terbatas ya. Anda apotek kan lebih panjang lah ya jam bukanya, kemudian juga mungkin siapa tahu lokasinya lebih dekat dibanding dengan puskesmas ya. Dan kadang mungkin tidak ngantri juga kan ya, kalau di puskesmas harus ngantri ya, sehingga untuk hal-hal minor illness Anda bisa berperan di sana ya. Penyakit-penyakit yang minor yang ringan ya, Anda bisa berperan untuk melakukan konsultasi, swamedikasi ya kan. Ada satu lagi tadi selain epidemiologi, konsumsi dan kombinasi. Anda masih ingat? Singkatannya 3 huruf. SIM, Pak. Apa? SIM, SIM. SIM ya. SIM itu apa? Kemarin ada JIT ya, ada yang tahu? JIT bisa menjelaskan? Apa itu JIT? Saya ingat kemarin saya menyampaikan juga di slide itu, JIT. Just in time, Pak. Nah, just in time, betul. Coba dijelaskan, Mbak, gimana itu just in time? Metode perencanaan berdasarkan JIT ini. Perencanaan saat itu juga. Satu, silakan. Perencanaan saat itu juga. Gimana? Untuk obat-obat yang mahal dan jarang Obat-obat yang dipakai. mahal. Oke, yang jarang dipakai ya. Berarti dibelinya ketika dibutuhkan saja kan ya. Waktu itu saja ya. Jadi kalau memang tidak ada yang membutuhkan ya kita nggak perlu order gitu ya. Biasanya contohnya ada contohnya misalnya yang pembelian CIT bisa mengasih contoh obat seperti apa yang dibeli dengan metode CIT. Yang kemarin racun itu Pak, antidotum racun apa bisa ular. Oke. Bisa ular ya. Terus selain itu mungkin ada beberapa obat tertentu yang dibutuhkan ya oleh orang tadi, mungkin tidak terus-terusan gitu ya, hanya sesaat itu saja ya. Dan mungkin dia kayak pesan dulu ke kita ya, ada nggak obat ini, mungkin kalau kita belum menyediakan ya, stoknya belum ada ya, kita pesankan waktu itu juga ya, kemudian ketika barangnya datang ya langsung diberikan ke pasien yang membutuhkan tadi. Tapi ini tidak kemudian kita menyetok ya, karena memang obat-obat mungkin yang jarang sebetulnya orang membutuhkan ya, untuk dengan metode JIT ini, just in time ya, yang jarang keluar, jarang diresepkan. Selain juga tadi ada yang obat-obat yang mahal ya, sehingga perlu menjadi pertimbangan agar tidak menjadi stok yang mati ya.
tidak sama sekali tidak laku atau keluar ya, lama banget dengan nanti kan bisa menyebabkan kerugian. Oke, selanjutnya masih perencanaan misalnya ya. Dalam merencanakan pembelian, kira-kira apa yang Anda pertimbangkan? Ya, misalnya mau beli apa sih? Ya, kita mau beli obat ini itu ya. Nah, itu kira-kira apa yang Anda pertimbangkan? Ayo, ini memang harus berpikir ini dari kuliah-kuliah yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin tidak tersirat ya, tidak tersurat ya, tapi mungkin ada yang tersirat gitu kan. Silakan. Apa yang dipertimbangkan kalau mau beli, mau pesan obat? Harganya, Kak. Gimana Mbak Hadiati? Dari harga obatnya, Kak. Harga, oke. Misalkan Orang pilih harga PBSA dulu. sama PBSD. Oke. Terus yang lain? Anda ngecek apa dulu sih sebelum menentukan oh ini harganya yang murah dan sebagainya, yang paling ekonomis ya. Kemarin yang kita order kan gitu ya, kita sudah belajar metode EOQ misalnya ya, analisis eh, apa, pengendalian obat ya. Apa yang Anda cek dulu ketika mau order? Kemarin ada buku apa itu yang Obat-obat yang sudah habis. tulis ya, buku-buku obat-obat yang sudah habis, namanya buku apa? Defekta ya. Nah, itu dasarnya itu dulu ya. Jadi pertimbangannya dari buku defekta itu kan berarti obat-obat itu sudah Anda cek ya, stoknya kan ya. Nah, stoknya sudah mau habis ini. Padahal ini kemudian bagaimana perputaran obatnya ya. Ya, Anda kenal perputaran obat? Ada istilah apa dan apa? Vivo dan Obat yang Vevo, laku Pak. keras. Hah? Oh, Vivo dan Vevo. Perputaran obat ya, yang laku tidak laku itu maksudnya. slow moving dan fast moving. Nah, slow moving dan fast moving kan ya. Ini juga menjadi pertimbangan ya Mas Faiz ya. Nah, ketika mau Oke, Pak. order ya kan, ketika tadi yang dicatat oke, memang barangnya sudah habis, tetapi ini kita harus menentukan ini termasuk fast moving atau slow moving ya. Ini mungkin nanti menentukan jumlah ya yang dipesan juga kan. Jadi memesan kan mempertimbangkan jenisnya apa, jumlahnya berapa kan gitu. Nah, fast moving, slow moving ini tadi terkait dengan jumlah ya. Kalau fast moving mungkin kita pesan banyak satu box katakanlah, mungkin berani ya kan, karena pasti lakunya cepat ya. Tetapi kalau yang slow moving ya kita harus pikir-pikir, mungkin pesannya tidak bisa banyak ya. Kadang kan juga ada tawaran menggiurkan biasanya ya dari PBF ya. Oh ini kalau beli sekian lagi ada promo, lagi ada bonus dan sebagainya itu ya. Nah, ini juga kita melihatnya tetap jangan melihat bonusnya dulu gitu ya. Tetapi kita lihat barangnya tadi perputarannya bagaimana ya. Fast atau slow gitu ya. Ada lagi mungkin tadi terkait harga itu berarti sebetulnya terkait dengan keuangan kita ya. Ya, kita mampu nggak keuangannya ya. Makanya kita pilih yang harganya ya terjangkau ya di kita ya. Kemudian juga mungkin terkait dengan tempat penyimpanan ya atau gudang yang kita punyai misalnya. Ya, kita mungkin kenapa tidak memesan dalam jumlah besar, mungkin kita pertimbangannya karena mungkin tidak punya tempat penyimpanan yang cukup ya, daripada nanti disimpan tidak sesuai ya, ini ya, tempat penyimpanannya nggak sesuai untuk obat tadi malah jadi rusak kan. Ya mending kita pesannya sedikit saja ya, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki ya tempatnya tadi. Dan juga mempertimbangkan oh ini kira-kira saya mau pesan ini obat ini untuk
kemana kan ya. Nah, distributor apa, PBF yang mana ya. Ini juga menjadi pertimbangan penting. Oh, kalau di sini itu harganya mungkin lebih murah ya, atau mungkin mahal sedikit tapi dapat bonus misalnya. Jadi hitungannya juga lebih ekonomis katakanlah seperti itu. Kemudian terkait dengan juga waktu tunggu ya. Jangan sampai harga murah tapi nunggunya malah sebulan. Jadi pembeli sudah kabur duluan ya, ketika datang ke kita barangnya kok belum ada. Nah, ini belum datang dari distributornya. Ini juga pertimbangan lead time ya, waktu tunggunya ya. Yang pendek tentunya yang diharapkan. Dan kita juga barangnya laku keras di kita ya. Kenapa kita tidak membeli dari situ ya, pertimbangan PBF. Kemudian tadi ya, perencanaan, kemudian obat tadi kan disimpan tadi ya, tempat penyimpanan ya. Bagaimana menyimpan obat yang tidak segera laku tadi ya kan, obat yang enggak laku, yang slow moving ya kan, yang harus disimpan kan, mau nggak mau kan tetap harus kita simpan ya. Tujuannya agar tetap ya obatnya ini juga harus dipertimbangkan ya, tempat penyimpanannya tadi ya harus aman. Kemudian ya misalnya di situ jangan sampai kemudian banyak hewan-hewan ya. Mungkin di Indonesia kan kita mungkin di tempat kita ada tikus ya, ada coro, ada apa yang ini bisa menyebabkan obatnya tadi rusak ya. Bisa meskipun belum ED tapi kalau rusak karena hewan-hewan tadi kan ini juga menjadi kerugian ya. Dan juga harus mudah untuk diawasi ya. Obat tadi penyimpanannya di mana kita bisa mengawasi ya. Jadi misalnya ada kerusakan, ada apa, nah, kita bisa mengetahuinya. Kemudian tadi ya terkait dengan penyimpanan tentunya mungkin ya kalau untuk apotek tertentu yang besar mungkin ordernya partai besar dia sudah punya gudang ya. Meskipun mungkin hanya gudang kecil ya, satu ruangan, tetapi ya ini sudah bagus sebetulnya kalau apotek bisa sampai punya gudang khusus ya. Bagaimana ini syarat gudang kira-kira? Kalau kita punya tempat penyimpanan tersendiri untuk obat yang selain di etalase ya, di depan kan mungkin kita simpan di etalase atau di rak ya. Obat-obat keras kan mungkin di rak, tetapi kan nggak kelihatan dari konsumen ya. Ada juga mungkin kita karena punya satu ruangan khusus, kita juga mungkin apoteknya agak besar, laku ya, kita punya tempat penyimpanan khusus di gudang. Nah, bagaimana syaratnya kira-kira gudang itu? Ada yang bisa berpendapat tentang syarat-syarat gudang? Ya dalam konteks apotek lah, nggak, jangan berpikir gudang PBF ya yang besar itu. Mungkin Anda berpikir di apotek saja. Kalau Anda punya gudang ini harusnya bagaimana si gudangnya itu? Ayo silakan sambil suasana hujan ya, di tempat saya juga hujan, sambil kita berpikir ya bersama biar tidak ngantuk ya. Kalau udah hujan, rebahan nanti udah ngantuk. Mas Fahri mungkin Mas Fahri. Kalau punya gudang nih di apotek kira-kira yang seperti apa? Ada ventilasinya Pak. Oke, ada ventilasi. Pencahayaannya Pak. Coba satu-satu dulu ya, pencahayaan. Oke, ventilasi kan pencahayaan juga ya. Sirkulasi dan pencahayaan. Terus tidak tersentuh langsung dengan lantai. oh berarti ada semacam tambahan gitu ya. Anda pernah mungkin melihat di PBF ya, yang dikasih semacam kayak kayu ya, atau mungkin kalau bukan kayu ya ada jarak ya, tidak langsung ke lantai. Oke ya. Terus ini kaya ini apoteknya ini bisa menyediakan seperti itu.
Ada lagi? Tentunya tadi terkait dengan hewan-hewan tadi, ya kan? Harus aman ya, aman dari hewan dan juga dari maling lah ya, terkunci, gembok dan sebagainya kan ya. Nah, kuat ya, misalnya untuk khusus narkotik psikotropik kan juga ada persyaratan khusus ya lemarinya ya. Yang mungkin Anda harus tahu itu bagaimana menyimpan narkotik ya, lemarinya seperti apa ya. Ini tidak sembarangan ya. Tentunya juga tadi harus aman, harus kuat ya, terhindar dari hewan ya, terhindar dari ya tadi anti maling juga kan ya. Kenapa harus kuat, harus aman ya kan, biar enggak dicuri ya. Kemudian tadi ya betul ya ventilasi, tetapi ini tidak boleh terkena sinar matahari langsung ya. Nah, jangan sampai kalau misalnya ventilasinya menghadap ke timur misalnya kan, ini kan bisa mataharinya malah justru mengenai langsung. Ini jangan sampai seperti itu. Kemudian kering ya, yang jelas ya syarat penyimpanan obat kan selalu ada seperti itu ya. Anda selalu baca kan di kemasan obat syaratnya biasanya apa tempat penyimpanan itu? Suhu, Pak. Ada yang suhu, oke, suhu tertentu ya, atau yang misalnya yang suhu kamar itu. Nah, biasanya tertulis apa? Terlindung dari sinar matahari, Pak. Terlindung dari sinar matahari tadi ya, enggak terpapar langsung ya. Tempatnya kering ya kan, kering dan terlindung dari sinar matahari. Ya, karena obatnya biar enggak cepat rusak tentunya. Dan juga syarat utamanya harus bersih ya, harus bersih dan sering dibersihkan tentunya ya. Kemudian wadahnya biasanya berupa apa? Apakah etalase juga? Kalau di gudang biasanya ada punyanya apa? Kalau etalase kan di pelayanan ya. Kalau gudang tempatnya biasanya berupa apa? Biasanya lemari kayu, lemari. Lemari, oke ya, lemari atau sekedar hanya Rak kayu, Pak. rak ya, rak yang besi itu ya. Rak kayu atau mungkin yang besi ya zaman sekarang ya, yang lebih modern. Kenapa besi? Mungkin ya Indonesia kan lembab dan sebagainya, rayap itu kan ya. Nah ini biar tidak tadi merusak obatnya. Ya, dan juga mungkin lebih praktis ya. Bisa diangkut, dengan mungkin ada yang bisa di pindah-pindah tadi ya, dengan rak yang semacam besi itu. Kemudian, nah jangan lupa ada alat keamanan ya, safety-nya. Untuk safety-nya ada kelengkapan alat apa di dalam gudang itu harus ada apa? Ya kayak di lab lah, kayak di lab itu biasanya ada apa itu di pojokan? Apar, Pak. Apa? Apar. Apar itu apa? Alat pemadam. Pemadam Oh, api. alat pemadam. Oke ya, ya. Ya, fire exhauster ya. Nah, harus ada alat pemadam kebakarannya ya. Dan Anda juga harus tahu bagaimana cara menggunakannya itu ya. Ketika terjadi ini juga yang sering ya kemudian ada, tetapi kalau kitanya mungkin karena dalam kondisi panik dan belum pernah ya, nah, tidak tahu kan gitu ya. Itu harus diambil itunya apa semacam pengaitnya ya. Ini safety ya, nah, untuk demi safety-nya. Itu gudang ya. Kalau tadi memiliki gudang mungkin nggak usah gede-gede lah, mungkin satu kamar kos Anda ya. Kalau apotek punya ruangan seukuran 3x3 atau berapa, ini kan bisa untuk gudang. Dan memang kalau stok barangnya juga banyak kita ya, karena mungkin tidak semuanya juga ditampilkan di etalase, dan mungkin kita memang apoteknya besar ibaratnya gitu ya, sehingga butuh gudang, bukan untuk menimbun tapi ya, seperti minyak goreng ya. Oke, kemudian nah di dalam gudang, dalam penyimpanan tadi kan tentu ada yang ditata ya. Ya. Mungkin ada obat jadinya ya kan, obat paten gitu ya, atau obat generik dan sebagainya. Kemudian ada juga mungkin bahan baku ya, mungkin tidak banyak saya kira kalau bahan baku zaman sekarang ya.
seperti asam apa salisilat misalnya, kan itu kan bahan baku ya. Nah, ini bagaimana penataannya sekarang? Berdasarkan apa kalau mau nata di gudang atau di tempat penyimpanan lah? Urutan FIFO, Pak. Urutan FIFO, Farmakologis ya Pak. farmakologis, berarti efek ya. Yang satu efek ya dijadikan satu. Oke, FIFO tadi yang expirednya duluan ya. Ya, keluarin duluan karena biar apa? Tadi enggak tadi nanti jatuhnya nanti dimusnahkan kan kalau ternyata Anda laku tetapi ternyata barangnya sudah ED gitu loh. Ada yang terakhir apa? Di situ macet ya. Malah ED-nya cepat misalnya. Ini kan karena tadi mungkin simpannya tidak FIFO gitu kan. Selain itu Abjad, Pak. abjad ya. Seringnya mungkin abjad ini selalu menjadi kombinasi ya. Kombinasi selain tadi efek misalnya menggunakan farmakologi kan pasti kemudian diurutkan lagi dengan abjad ya kan, memudahkan kan. Sama-sama punya efek analgetik ya, tapi Anda campur aduk di situ kan bingung ya. Kemudian misalnya tadi ada obat golongan tadi obat jadi kan, nanti ada yang generik, ada yang paten. Ini Anda mau campur atau gimana? Untuk memudahkan penyimpanan pengambilan ya ketika nanti dibutuhkan. Generik dengan paten lah katakanlah. Sama-sama obat keras. Anda campur saja, sama-sama yang satu efek ya, atau tadi menjadi kombinasi dengan jenis obatnya. Kalau generik ya di apa? Dikhususkan yang generik semua ya kan. Baru kemudian di plotting lagi, dikelompokkan lagi ya berdasarkan efek misalnya dan alfabet. Ya. Seperti itu. Atau gimana? Campur. Menurut Anda gimana? Ada yang sudah pernah di apotek misalnya kan, tetap kan Anda menyediakan obat kan yang generik juga ada ya. Beberapa kan mungkin menanyakan pasti ya, semuanya paten gitu kan. Ini kalau secara teori ya dan praktek untuk kemudahan juga sebetulnya lebih baik dipisah ya, antara generik ya khusus generik, kemudian yang paten ya baru nanti di grouping lagi berdasarkan tadi efek atau alfabet ya, termasuk kalau bisa malah yang khusus misalnya golongan antibiotik ya, sehingga memudahkan Anda. Oh, orang nyari antibiotik ya tinggal mencari ini di khusus rak khusus antibiotik misalnya. Kemudian mungkin kalau sudah berbeda barangnya ya alkes ya, produk-produk kecantikan mungkin ada yang jual produk kecantikan juga kan boleh ya di apotek ya, tentunya harus dipisah sendiri ya, alkes produk kecantikan. Kemudian produk-produk makanan ya, seringkali jualan susu itu kan, bahkan apotek sekarang itu sudah kayaknya hampir mirip dengan kayak minimarketan gitu ya. Ya di luar itu sudah nggak kayak tambah apotek, malah isinya jualan mungkin produk-produk lain ya, tapi sebenarnya ya ini apotek gitu ya, karena mungkin menyesuaikan kondisi lingkungan tadi ya. Siapa tahu memang pembeli cenderung ingin one stop shopping misalnya ya, itu kadang ada yang nanya ya, yang sering nggak pas itu pembeli nanyanya rokok gitu ya. Ada rokok enggak, ini kan nggak pas ya. Di apotek menanyakan rokok, tapi itu pasti ada ya. Saya sering dulu menemui ya pembeli yang seperti itu gitu ya, mau cari rokok di apotek gitu ya, ya dia sudah cari obat dulu sih, kemudian mungkin karena butuh rokok itu ya, jadi menanyakan juga. Tapi kalau kayak kosmetik dan sebagainya itu kita bisa jual ya, boleh ya. Produk susu, jamu dan sebagainya silahkan. Ya tentunya mungkin kalau yang jamu-jamu juga nanti dikelompokkan sendiri ya. Nah, mungkin di bagian OTC di depan. Nah, kemudian tadi betul ya, untuk pengeluarannya itu ada yang modelnya Vivo, ada yang Vivo ya. Pokoknya yang masuk dulu, ya, kemudian keluar dulu tanpa memperhitungkan, tanpa mempertimbangkan, oh ini sudah ED-nya cepat apa ED-nya lambat gitu ya. Nah, atau yang bagus ya sebetulnya Vivo.
ya, yang dia ED-nya duluan ya, yang dia keluar duluan meskipun tadi barang tadi datangnya belakangan, karena mungkin baru kita order. Tapi kalau ED-nya cepat ya kita upayakan kita keluarkan dulu yang ED-nya cepat ya, agar tidak nanti ketika menjadi stok mati ya malah menjadi kerugian ya, harus kita buang atau kita musnahkan tadi. Kemudian nah, kadang kita diminta juga ya, tadi laporan tadi ya, ada laporan tadi obat generik ya. Masih ada enggak sekarang? Ini saya sudah enggak di apotek jadi enggak begitu paham. Dulu ada juga laporan obat generik ya, selain narkotik, psikotropik, ada laporan penggunaan obat generik. Masih ada enggak? Ini persentase obat generik dibanding obat yang digunakan keseluruhan misalnya. Ini kadang diminta laporannya. Kemudian kayak narkotik psikotropik tadi terkait dengan tempat penyimpanannya ya, Anda juga harus paham tempatnya di mana ya, di tempat yang lemari khusus ya, double lemari, double kunci gitu ya, 2 pintu ya, bukan cuma kulkas yang 2 pintu ya, Anda juga punya kalau di apotek ada lemari yang 2 pintu ya, untuk narkotik psikotropik dan tidak boleh tercampur ya dengan obat yang lain, memang khusus di situ ya, disertai dengan kartu stoknya ya, kartu stoknya, karena harus ketika Anda mengambil ya Anda harus isi, ini harus rajin ya. Kalau untuk yang lain mungkin agak teledor sedikit ya, masih dimaklumin, tapi kalau narkotik psikotropik ini karena nanti Anda laporkan ini ya, dicatat dan dilaporkan kan, nah ini harus betul-betul teliti ya, ada resep masuk berapa, yang dikeluarkan berapa ya. Kemudian ada obat-obat yang mungkin tadi butuh penyimpanan khusus di suhu tertentu ya. Nah, Anda juga harus menyediakan ini mungkin kulkas ya, yang memang suhunya memenuhi syarat tadi. Misalnya vaksin ya, beberapa kan vaksin ya, ada yang jual vaksin, kemudian insulin ini ya. Nah, ini juga harus disimpan di suhu dingin. Ya. Kemudian supo jelas ya, sediaan supo ya, nggak boleh di suhu biasa, dan beberapa mungkin yang menjual untuk rumah sakit ya, injeksi tertentu yang ya penyimpanannya harus di suhu dingin. Ini harus dipertimbangkan hal seperti itu ya, harus kita sediakan tempatnya juga. Nah, kemudian kalau ada obat yang rusak atau ED kemarin ya, obatnya rusak ini atau ED ya, gimana solusinya? Mau diapakan ini obat? Nah, karena nggak boleh kan kita jual lagi ya, boleh nggak? Nggak boleh ya. Nggak boleh, Kemarin Pak. ya syaratnya obat kemarin apa? Trilogi kemarin yang saya sampaikan. Harus yang pertama apa? Trilogi kemarin. Obat yang diberikan kepada untuk memberikan pelayanan kepada pasien kan, kita barang kita kan obat, produknya harus memenuhi 3 syarat produk kefarmasian atau obat, yaitu apa Mbak Thalia atau Mbak Putri ini yang lagi on? Apa Mbak Putri? Gimana, Pak? Syarat tadi suatu obat yang harus diserahkan kepada pasien itu kan harus memenuhi trilogi ya, produk kefarmasian ya, syarat 3 syarat utama. Apa itu? Berkasnya, Kemarin Pak, terus Keamanan. betul. sesuai Aman. obatnya. Sama apa? Aman. Bermutu, Pak. Ya, bermutu ya. 3 itu ya. Utamanya sih yang pertama adalah aman ya. Syarat utamanya aman. Kemudian mutu dan berkhasiat. Nah, kenapa tidak boleh jual obat ED ya? Karena itu ya, trilogi itu yang harus kita penuhi. Mutu ya, ini terkait dengan mutu. Kalau obat yang sudah ED ya tentunya ya mutunya sudah nggak jelas ya, stabilitas mutunya. Belum lagi nanti khasiatnya misalnya. Ya mungkin sudah menurun jelas ya. Nah, oke, lah bagaimana kalau obat itu sudah ED? Ya, solusinya mau diapain ini? Ya, kalau kita tetap memiliki obat yang seperti itu, diapakan, Mbak Thalia?
Silakan. Dilakukan pemusnahan, Pak. Nah, sebelum dimusnahkan mungkin ada solusi lain nggak? Diretur, Pak. Retur ya, tuker ya. Nah itu kalau memang mungkin retur juga ada syarat ketentuan berlaku ya. Pasti ada kan dari PPF juga mereka memiliki syarat yang beberapa yang ada yang ketat, ada yang lebih longgar gitu ya. Ini harus Anda perhatikan ini syarat retur dari masing-masing PPF. Obatnya harus seperti apa? Harus masih utuh satu box apa tidak misalnya. Ya, jangan-jangan benar-benar kalau direktur ya harus masih utuh satu box misalnya, nggak boleh ada yang sudah hilang satu dan sebagainya ya, nggak direktur tetap ya. Nah ini harus diperhatikan syarat ketentuan berlakunya dari masing-masing PPF ya. Mungkin ada yang strict, ada yang tidak ya. Dan berapa lama tadi waktunya untuk bisa meretur ya, minimal ED-nya berapa ya. Agar tidak menimbulkan kerugian. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diretur ya tadi ya seperti Mbak Putri atau Mbak Talia sampaikan tadi ya sudah harus kita buang ya, dimusnahkan mau tidak mau. Nah, memusnahkan ini juga nanti di sini ya, terkait dengan pencatatan dan pelaporan harus ada berita acara pemusnahan ya, BAP ya, bukan kepolisian tapi berita acara pemusnahan suatu obat. Oke, kita coba ke pemusnahan atau penghapusan obat ya. Tentunya ini adalah bagian yang tidak kita harapkan ya, karena jelas kalau kita membuang atau memusnahkan obat berarti ini sudah termasuk kerugian ya. Tidak semua apotek atau semua tempat pelayanan farmasi tidak mengharapkan itu ya, gudang farmasi atau mungkin PBF atau apapun ya, rumah sakit ya, tentunya tidak ingin membuang kalau memang itu masih bisa dimanfaatkan ibaratnya kan itu ya, enggak ED kemudian masih ada yang membutuhkan ya. Ya, terkadang tapi mungkin yang mau ED atau apa ya kalau memang apa ya namanya ada juga gini jadi kan banyak juga ini mungkin bansos gitu ya, bantuan sosial dan sebagainya ya, atau bakti sosial gitu ya. Terkadang ya ada bantuan-bantuan dari rumah sakit atau dari apa, mereka memang sudah memiliki apa ya stok ya obat-obat yang memang hampir kedaluarsa lah, tapi belum ED ya, belum ED ya. Mungkin ada juga kadang yang kecampur gitu ya. Makanya hati-hati kalau Anda mengadakan bansos ya, bakti sosial seperti itu ya, terkadang dapat bantuan ya, bencana alam atau bencana apa ya, ya yang membutuhkan penanganan obat ya. Nah, ini harus disortir juga ED-nya bagaimana. Nah, harus hati-hati makanya. Terkadang mereka mengasih ya sudah itu memang barang-barang yang bagi mereka ya udah dikeluarin aja ini. Nah, padahal mungkin ada yang sudah ED atau yang mungkin memang hampir ED gitu ya. Nah, untuk menghapus atau memusnahkan suatu obat tadi ya tadi perlu berita acara yang ditandatangani oleh apoteker ya. Nah, di situ isinya dari berita acara itu adalah jenis dan jumlah dari obat yang dimusnahkan. Pak, maaf. Kemudian, Slide-nya memang enggak jalan ya, Pak. iya, slide-nya saya tidak ada slide khusus. Nanti khusus yang ini cepat sekali kalau yang ini khusus narkotik psikotropik. Ini kita brainstorming terkait dengan apa namanya materi-materi yang sudah lalu ya. Nah, seperti itulah secara umum general saja. Tadi ya untuk berita acara pemusnahan itu ada jenis dan jumlah. Jadi monggo kalau mau dicatat dulu juga nggak apa-apa atau ini direkam ya. Kemudian kenapa dimusnahkan? Ya, alasannya apa? Apakah mungkin ED atau rusak ya? Atau mungkin ada alasan yang lain ya? Ini disampaikan alasan pemusnahan. Dan bagaimana cara memusnahkannya? Ya, ada yang tahu bagaimana cara memusnahkan obat? Nggak cuma dagu sibu itu buang gitu-gitu aja ya. Bagaimana sih memusnahkannya? Ada yang tahu nggak? Cara memusnahkan atau membuang yang baik dan benar gitu ya. Ayo sebagai seorang calon apoteker ini ya, harus memberi contoh yang baik ya. Dihancurkan terlebih dahulu, Pak. Dihancurkan ya.
Bener-bener sampai hancur ya. Kalau tablet misalnya diapain itu? Isinya Tablet jawab ya, Pak. dilarutkan dengan air. Terus Pak. Digerus atau di apa ya? Iya. Dibuka dari blisternya itu ya sampai benar-benar kemudian hancur ya. Kalau cairan Kalau cair dibuka terlebih dahulu, kemudian dilarutkan ke dalam, Diencerkan Pak. misalkan terus dilarutkan di dalam air yang mengalir. oke, diencerkan ya biar sampai benar-benar apa seencer-encernya ya. Nah, dilarutkan betul ya, kemudian baru dibuang ya sehingga tidak apa. Dan ini kan kalau Anda mungkin buang sendiri ya. Nah, kalau buang massal pun sebetulnya bisa ya. Apa dimusnahkan massal gitu ya. Jadi Anda kalau dari sisi apotek kan karena nanti jumlahnya banyak ya, mungkin dikumpulkan dulu dan ini mungkin akan dimusnahkan secara massal bersama-sama gitu ya. Biasanya nanti juga ada saksinya nanti ya. Tidak cuma Anda sendiri karena mungkin dari berbagai apotek se-kabupaten misalnya nanti ada waktunya kapan ya. Ketika itu sudah banyak memang sudah waktunya untuk dimusnahkan, ada saksinya ya di dinas misalnya ya, dinas kesehatan yang memusnahkan atau badan POM ya. Nanti mereka juga menjadi saksi untuk pembuangan pemusnahan itu. Dan yang terpenting tentunya ketika nanti dibuang ya, tentunya tidak boleh mencemari lingkungan ya. Jangan sampai menimbulkan pencemaran ya, merusak lingkungan. Plus saksi tadi ya, itu penting ya. Untuk narkotik psikotropik misalnya kalau dari apotek kita juga perlu menyaksikan itu. Minimal ya Anda mungkin mengutus AA ya. Kalau misalnya ada pemusnahan itu kalau tidak bisa disaksikan diri ya mungkin diutus dari apotek mengutus AA misalnya. Untuk narkotik psikotropik ini harus ada, ini obat yang selain narkotik psikotropik itu boleh AA yang menyaksikan ya. Tapi kalau untuk narkotik psikotropik ini saksinya harus apoteker ya. Harus ada apoteker, kemudian misalnya ada petugas apotek juga AA-nya dan ada dari pemerintah ya, baik itu dinas kesehatan DKK ya, dinas kesehatan kabupaten atau kota maupun dari badan POM gitu ya. Oke. Itu ya, narkotik psikotropik. Kita coba ke slide. Dari tadi sebenarnya sudah menunggu ya, menanti-nanti slide-nya kapan ini kalau tidak jalan ya. Nah, ini masih general ya. Pemahaman terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Ya, ada di peraturan ya Permenkes nomor 73 tahun 2016 ya. Ini standar pelayanan farmasi di apotek. Kita mengetahui ya ada di aspek manajerial ya standar pengelolaan sediaan ya seperti kita bahas ini kan manajemen farmasi ya, ini manajerial. Ada juga aspek klinis ya, pelayanan ya, aspek pelayanan farmasi klinisnya. Nah, di aspek manajerial atau mengelola sediaan farmasi maupun alkes atau BMHP ya, bahan medis habis pakai. Ini tadi ya, yang dari awal kita sudah brainstorming mulai dari perencanaannya, kemudian bagaimana pengadaannya ya, kemudian penerimaan ya sampai penyimpanan tadi ya sudah kita singgung ya. Nah, kemudian juga bagaimana ketika tadi dimusnahkan. Ini kita juga bagian dari manajemen ya. Nah, pemusnahan, pengendalian kemarin sudah kita bahas juga bagaimana pengendalian obat ya, yang macet lah atau mungkin barang-barang yang kadaluarsa gitu ya. Nah, kita harus tahu cara pengendaliannya. Bagaimana menganalisis suatu menetapkan metode kemarin ya untuk mengadakan obat ya. Ada yang masih ingat kemarin analisisnya bagaimana? Ada berapa macam terkait dengan pengadaan barang yang sudah ada, sudah datang, sudah kita terima ya. Kemudian mau kita analisis ini ya. Ada apa kemarin yang sudah kita bahas? Ada 3, Pak.
Tiga ya, apa Mbak? Analisis Pareto atau ABC, Venn, sama kombinasi ABC Venn. Oke, silakan bisa dijelaskan bedanya Mbak. Kalau Pareto. yang Pareto dia pengelompokan persediaannya berdasarkan jenis persediaan yang bernilai tinggi. Kalau Venn itu berdasarkan vital, esensial dan non esensial. Kombinasi Pak, kombinasi keduanya. Oke. Bernilai tinggi ini nilai apanya? Yang ABC itu Nilai investasinya Pak. investasi ya. Selain nilai investasi, bisa dari sisi apa lagi? Yang umum memang betul ya, nilai investasinya yang paling tinggi gitu, ternyata yang penggunaannya paling banyak ya dan menyerap dana paling besar kan gitu ya. Selain itu ya dari pemakaian ya, ada yang menganalisis Pareto itu berdasarkan pemakaiannya. Ya tadi kalau pemakaiannya besar tentunya juga kan sebetulnya ya investasinya juga besar ya. Jadi fast moving lah kalau tadi kita kaitkan dengan alur keluarnya barang ya. Ini kan fast moving ya. Terus kalau yang Venn tadi kan berdasarkan apa? Apa tadi Mbak Putri? Bisa diulang? Berdasarkan dipisahkan beberapa macam Pak. Venn itu vital, esensial, dan non esensial. Tingkat Yang bagaimana kebutuhan. itu bedanya? Bedanya Kalau gimana? kalau kelompok V itu untuk yang obat-obat potensial life saving drugs gitu. Terus esensial? Kalau yang esensial dia kayak obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. Kalau yang non esensial obat penunjang. Contohnya kayak suplemen. Suplemen, oke. Ya, itu ya bisa menggunakan dua analisis itu atau kombinasi dari keduanya ya untuk mengendalikan suatu obat ya. Kemudian kalau di farmasi klinis ya, ini mungkin bukan bahasan di manajemen sebetulnya ya, tetapi mungkin Anda perlu tahu juga karena ini ada di peraturan ya, standar pelayanan farmasian, Anda kan juga melakukan pelayanan tentunya ya, nggak cuma mengelola obatnya kan, tapi yang terpenting yang bisa menghasilkan apa namanya cuan ya, omset kan yang dari pelayanan ini ya. Mulai dari resep misalnya, Anda dapat resep ya, Anda kaji, ada screening gitu kan ya. Nah, resep, kemudian pelayanan resep ya, dispensing ya kalau memang ada apa peracikan obat ya kan, yang dari resep ya, atau mungkin non resep juga mungkin bisa jadi ada yang minta racikan obat tertentu ya, tapi ini yang legal tentunya ya. Kemudian Anda juga bisa memberikan PIO ya. Di tingkat apotek itu pelayanan informasi obat mungkin lewat brosur-brosur atau leaflet, ini tujuannya mungkin untuk promosi ya, lebih ke arah promosi, konseling. Nah konseling ini ya nilai plus ini dari apotek, pelayanan plus yang diberikan oleh suatu apotek ya. Memang mungkin di kita belum masih jarang ya kita yang ngecas. Ada mungkin yang beberapa apotek ya yang sudah besar mungkin ada casnya itu ya. Kalau mau konseling, konsultasi dengan apotekernya ada tarifnya lah gitu ya. Meskipun mungkin tarifnya ya tidak besar katakanlah ya, tidak seperti mungkin kalau dokter kan ada standar biaya medis yang memang jelas ya. Nah, kita mungkin belum ya terkait dengan konseling ini. Kemudian juga mungkin apotek bisa memberikan pelayanan yang langsung ke rumah ya, home care ya. Mungkin di sekitar situ banyak penderita penyakit-penyakit ya, DM, hipertensi dan sebagainya ya, kelompok prolanis dan sebagainya, mungkin Anda bisa memberikan pelayanan langsung ke rumah. Ini juga nilai plus ya, pelayanan yang bisa diberikan dengan cara home care. Mungkin Anda ngecek, ngontrol gula darahnya,
nanti bagaimana menyuntik insulin dan sebagainya. Ya. Ini bisa dilakukan oleh apotek sebetulnya. Ya. Kemudian ada juga pemantauan terapi obat. Ya. DTM ya, Drug Therapeutic Monitoring ya, bukan TDM ya. Ada yang tahu bedanya DTM dan TDM? Ada kan Therapeutic Drug Monitoring ya. Ada yang Drug Therapeutic Monitoring. Nah ini yang DTM loh ya. Ada yang tahu bedanya? Jangan sampai kebalik. Misalnya pelayanan farmasi klinis kecuali ya berarti kan yang TDM nggak ada ya. Karena TDM biasanya dilakukan di rumah sakit ya, di apotek. Bedanya ada yang tahu nggak ini? TDM itu apa? Biasanya berhubungan dengan farmakokinetik. Masih ingat farmakokinetik? Ya, yang dia mendapat obat-obat tertentu, misalnya yang indeks terapinya sempit. Ya, contohnya obat apa yang indeks terapinya sempit? Dioksin, Pak. Dioksin ya, atau phenytoin ya kan? Phenytoin. Nah, itu harus dipantau apanya itu kalau seperti itu. Ya, obat-obat yang indeks terapinya sempit itu kan kalau dosisnya kebablasan dikit aja udah toksik berarti kan. Nah, bahaya kan? Berarti harus dipantau apa? Yang biar dia tidak melebihi KTM, kadar toksik minimumnya. Ayo dari 40, 50 mahasiswa ini, ada yang tahu? Kadar obat dalam darahnya, Pak. Ya, betul Mas Pandu. Kadar obatnya ya. Karena jangan sampai kadarnya tadi ya kelewat sedikit aja KTM udah toksik ya. Bisa menyebabkan tadi kematian lah kalau bisa ya. Kalau TDM tadi therapeutic drug monitoring itu memantau kadar lebih ke sana ya. Biasanya dilakukan oleh rumah sakit ya. Itu pun rumah sakit yang mempunyai alat khusus ya untuk memantau kadar. Namanya TDX analyzer ya. Therapeutic drugs analyzer untuk memantau kadar dioksin, misalnya pasiennya menggunakan dioksin ya karena penyakit jantung atau mungkin terkena tadi ya kejang dan sebagainya, epilepsi yang menggunakan phenytoin ya. Nah, yang indeks terapinya sempit itu TDM. Kalau yang ini di apotek ini adalah DTM ya, drug therapeutic monitoring terapi obat. Yang diamati di sini apa kalau di PTO atau DTM? Kalau yang TDM tadi kadar, kalau ini apa berarti? Apa? Silakan, Mas Andi lagi juga boleh. Apa Mbak Ayu sepertinya berpikir keras ini Mbak Ayu. Pemantauan terapi obat. Yang dipantau apa sih? Mantau kan berarti harus monitoring ya, mentelengi lah ya enggak gitu juga, enggak harus sudah dipantau. Yang dipantau adalah efeknya ya. Apa? Efek sampingnya. Efek samping bisa atau efek utamanya bisa ya. Jadi efek outcome terapi ya. Nah, apakah memang dia efek utamanya tercapai atau malah justru ada efek samping juga misalnya. Ini bagian dari pemantauan juga. Meskipun sebetulnya kalau efek samping lebih masuk ke yang bawah ya Mbak ya. Yang meso itu loh. Ya, kalau PTO ini lebih ke efek outcome ya. Outcome klinisnya apa sih? Ya, efeknya tercapai apa enggak ini ya. Misalnya obat tadi ya anti diabetes ya berarti kan outcome-nya ya berupa penurunan kadar glukosa darah misalnya. Ya kan glukosa darahnya turun apa tidak?
Nah, ini bisa diamati tadi ya melalui home care atau apa ya. Ini bisa dipantau dengan pengukuran kadar obat, pengukuran kadar glukosa darahnya itu ya. Kemudian juga ada meso, ya ini bisa dilakukan juga meskipun mungkin agak jarang ya, nggak ada laporannya kalau di apotek, kalau di rumah sakit ada itu laporan meso, ya untuk obat-obat tertentu sehingga mungkin bisa menjadi studi klinis nanti ya, menjadi bagian dari studi klinis fase 4 ya, untuk mengamati efek samping suatu obat setelah ini dipasarkan ya. Kalau memang banyak angka kejadian mesonya ya dari obat tertentu ya, ini kan mungkin bisa merekomendasikan oh obat ini ternyata setelah dipakai sekian lama dalam jangka waktu ya jangka panjang ya, ini justru menimbulkan efek samping. Nah, ini nanti bisa jadi laporan ya dari Badan POM akan menindaklanjuti untuk ke industrinya ya, bisa jadi obatnya tadi nanti ditarik ya kalau memang sering muncul efek samping. Oke, itu secara umum ya pelayanan di apotek, ada yang manajerial, ada yang farmasi klinis ya. Kemudian pemusnahan, kita fokus ke topik pemusnahan ya. Pemusnahan obat ini ya kita tadi ya, kita sudah berdiskusi tadi obat yang dimusnahkan ya obat-obat yang sudah kadaluarsa ya, mau nggak mau harus dimusnahkan ya, atau obatnya rusak meskipun belum kadaluarsa ya. Kita musnahkan tadi sudah kita bahas sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Jenisnya ya apa, obat apa mungkin ya, kemudian ya narkotik psikotropik atau bukan narkotik psikotropik, atau kemudian bentuk sediaannya apa, cair, padat ya, tablet, kapsul dan sebagainya. Kemudian resep juga perlu dimusnahkan ya, selain obat resep, misalnya ada yang dapat resep ya, ini nanti harus disimpan dulu tapi ya, jadi selama berapa ini jangka waktu penyimpanan resep. Jadi ketika Anda dapat resep tidak langsung kemudian sudah dilayani terus dibuang sampah gitu ya, nggak boleh ya. Anda harus dokumentasikan dulu, diarsip lah gitu ya, sampai 5 tahun ya. Jadi Anda menyimpan resep itu sampai 5 tahun. Jadi nanti resep-resep yang memang sudah melebihi 5 tahun ini baru boleh dimusnahkan. Jadi kalau masih baru setahun ya, 4 tahun pun belum boleh dimusnahkan. Jadi harus ditumpuk dulu ya sampai 5 tahun ya. Mungkin kalau yang apa rumah sakit atau mungkin apotek yang dia sudah ada kliniknya itu kan resepnya banyak ya, sehari aja bisa mungkin puluhan ya. Nah, kalau 5 tahun Anda bayangkan seberapa itu ya. Berarti harus punya tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan selain gudang untuk obat tapi ada juga untuk menyimpan resep ini. Ya, karena harus disimpan selama kurang lebih 5 tahun ya baru boleh dimusnahkan. Oke, untuk memusnahkan resep ya yang melakukan adalah apoteker. Ya, disaksikan sekurang-kurangnya petugas lain yang ada di apotek. Ya, caranya ya ini kertas kan ya dibakar atau dengan cara yang lain ya, disobek-sobek mungkin dengan kalau ada mesin perusak kertas ya misalnya ya, ini juga bisa tapi mungkin bisa lama ya, atau dilumatkan dan sebagainya lah ya, dengan adanya berita acara pemusnahan resep ya, kemudian kita laporkan resepnya ada berapa yang dimusnahkan dan sebagainya, kapan pemusnahannya ya, oleh siapa, saksinya siapa itu kan, ini dilaporkan ke DKK ya. Jadi harus ada bukti berita acara pemusnahan ya, itu wajib ya yang dibuat oleh apotek. Kemudian selain obat tadi ya, obat resep, kemudian yang jelas ada narkotik, psikotropik dan prekursor. Sebelum kita bahas yang di slide ini, ada yang bisa menyampaikan bedanya narkotik, psikotropik, prekursor apa? Ini siapa tahu ditanyakan nanti pas kompre atau pas ujian-ujian yang lain ya, OC atau apa. Silakan, bedanya apa itu? Narkotika, ada psikotropika, ada prekursor.
Sudah dapat belum materinya tentang ini? Ayo, waktunya sudah mau selesai nanti kalau. Dari definisinya tahu nggak narkotik itu apa? Ya, narkotik ini kan obat ya, bisa berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman ya. Bisa tanaman, bisa bukan tanaman. Kemudian bisa dia alami ya. Sintesis ya atau semi sintesis katakanlah ya. Alami juga termasuk narkotik ya, misalnya kayak ganja dan sebagainya kan ya belum diolah itu ya. Nah, termasuk kategori alami ataupun yang sudah disintesis memang betul-betul dibuat secara sintesis di lab ya atau semi sintesis yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran ya. Orang tadi menjadi menurun kesadarannya, hilang rasanya ya, kemudian bisa mengurangi nyeri atau bahkan menghilangkan nyeri kan ya. Ya, kan termasuk analgetik tapi yang kuat biasanya ya, golongan morfin dan sebagainya itu kan ya analgetik yang sangat-sangat kuat. Dan bisa menimbulkan ketergantungan di situ. Ada adiksi ya, ketika tidak memakai ya kecanduan gitu kan ya. Nah, yang dibedakan dalam ada beberapa golongan narkotik, ada beberapa golongan. Ayo Mbak Cici apa ya ini sepertinya mau menyampaikan. Ada berapa golongan narkotika? 3, Pak. Ada 3, Pak. 3. 3, Pak. Oke, bisa dikasih contoh atau perbedaannya di mana dari 3 golongan itu? Kalau diskusi gini kan Anda terpaksa harus searching ya. Monggo silahkan, nggak apa-apa. Nggak harus kemudian dihafal ya. Ya. Tapi kan mungkin akan teringat, oh saya dulu pernah menjawab pertanyaan ini ya, ketika kuliah. Ya, pernah mencari sendiri, itu kan lebih puas ya. Dibanding dengan saya yang ngasih misalnya. Saya kasih disuapi gitu ya. Ini kan Anda mencari sendiri, ya, mencerna sendiri nanti kan ya. Ayo bedanya apa Mbak Alina sebenarnya mau unmute ini. Izin menjawab ya, Pak. Boleh. Silakan. Narkotika golongan 1 itu dalam jumlahnya terbatas, hanya dapat dipergunakan untuk tujuan dan teknologi. Terus untuk yang narkotika golongan 2 itu berkhasiat dalam pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir. Terus untuk yang golongan 3-nya itu berkhasiat dalam pengobatan juga digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Pak. Oke. Ada contohnya Mbak Alina, misalnya satu-satu aja lah. Golongan 1 contohnya apa? Golongan 1 contohnya opium, tanaman koka, daun koka, kokain mentah. Terus yang narkotika golongan 2 contohnya dipipanoma atau morfin. Terus yang golongan yang ketiga itu kodein. Begitu, Pak. Ya, jelas ya. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Alina ya, golongan 1 itu hanya untuk ilmu pengetahuan ya. Hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi
ya, tidak dipakai untuk terapi, tapi tetap menyebabkan ketergantungan ya kan, meskipun dipakai untuk pengetahuan, ya, tapi ini jelas menyebabkan ketergantungan karena sering disalahgunakan gitu kan. Nah, sehingga orang ketergantungan. Dari definisi narkotik tadi kan memang zat yang menyebabkan adiktif ya, bersifat adiktif. Golongan 2 ini dalam pengobatan dipakai tapi sebagai last choice ya, bukan first choice ya. Pilihan terakhir kalau memang obat-obat yang lain itu ibaratnya nggak ada yang bisa menyembuhkan lah. Ya udah, adanya pilihan terakhir ini cuma narkotik ini ya. Dan juga digunakan juga untuk ilmu pengetahuan tadi ya. Tetap adiktif tadi selalu ada ya, sifat adiktif tadi di semua golongan ada. Ya. Dan sedangkan golongan 3 memang banyak dipakai di terapi ya, maupun tujuan pengetahuan ya, untuk pengembangan ilmu iptek. Ya. Oke, narkotik dulu ya, nanti pelan-pelan ya. SP-nya pun kalau mau pesan narkotik kan ada SP sendiri kan ya. Nah, masing-masing ya narkotik ya ada SP-nya sendiri, kemudian per obat itu juga satu SP ya untuk narkotik ya, tidak bisa dicampur gitu ya. Satu SP untuk berbagai jenis itu tidak bisa ya. Kemudian bagaimana memusnahkan narkotik ya. Psikotropik ini digabung ya, sudah digabung ya. Yang dia syaratnya yang akan dimusnahkan karena apa? Karena diproduksi tidak memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku atau tidak dapat diolah kembali. Jadi memang produksinya tidak memenuhi standar ya, tidak bermutu ibaratnya kan itu. Tidak memenuhi persyaratan ya, dan tidak bisa diolah lagi. Udah, ya, ini harus dimusnahkan memang. Kemudian obat-obat narkotik psikotropik yang sudah kadaluarsa jelas juga harus dimusnahkan. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan ya, maupun untuk pengembangan iptek tadi, termasuk misalnya sisa digunakan, sisa penggerbekan misalnya kan, ya nggak boleh ya, kemudian dipakai ya, tetap harus dimusnahkan. Meskipun mungkin ada oknum kadang ada oknum ya disita kemudian malah dipakai dan sebagainya. Ini nggak boleh ya, itu harus dimusnahkan. Kemudian dibatalkan izin edarnya. Ya mungkin ada suatu obat golongan tertentu yang akhirnya tadi ditarik kembali, di-recall, dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM atau oleh otoritas pemegang otoritas yang lain ya. Kemudian yang ini terkait dengan tindak pidana, ini juga harus dimusnahkan tadi ya, karena penyelundupan ya, karena kasus-kasus kriminal penyalahgunaan ya, peredaran narkotik dan psikotropik ini, sehingga ketika ditangkap ya kemudian barang bukti ya, apalagi mungkin menemukan tempat produksinya, rumah produksinya ya banyak ya, ini tidak boleh diperjualbelikan apalagi digunakan pribadi, harus dimusnahkan. Kemudian pemusnahannya harus dengan cara tadi ya, tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi secara umum untuk obat-obat yang lain pun sama. Nah, manajemen narkotik ini memang berbeda ya dengan obat-obat yang lain. Ya, manajemennya mulai dari tadi SP-nya saja sudah khusus ya. Dari cara pesannya sudah khusus. Kemudian penyimpanannya juga khusus tadi ya, lemarinya tadi. Ya, kemudian penyerahannya juga khusus. Ya, harus lewat resep. Dan terakhir adalah pelaporannya. Jadi ada proses pelaporan juga nanti bagaimana menggunakan narkotik ini, apalagi banyak kasus penyalahgunaan ya, sehingga memang harus dilaporkan betul-betul melalui jalur yang legal seperti itu ya. Penggunaan narkotik ini tidak boleh dengan cara diselundupkan atau mungkin penggunaan yang peredaran-peredaran yang ilegal. Nah, SP narkotik sendiri itu ada rangkapnya saja ada 5 ya, 5 lembar atau 5 rangkap ya. Dan ini biasanya kita hanya beli ya dari satu distributor ya, resmi yang memang menyalurkan narkotik. Ada yang tahu belinya kemana kalau narkotik biasanya? Kimia Farma, Pak. Kimia Farma, Pak. KF ya, memang ya udah nggak apa-apa sebut merek aja, memang kita belinya ke sana ya, karena itu distributor resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengedarkan ya narkotik dan psikotropik tadi.
Rangkap 5, termasuk SP-nya juga sudah dibuatkan oleh Kimia Farma. Jadi kita tinggal beli SP-nya ya. Tidak perlu kita mencetak sendiri. Nah, dan 1 SP tadi ingat ya, satu surat pesanan hanya untuk pesan 1 item obat ya. Nah, kalau SP biasa kan Anda bisa pesan sejumlah baris itu ya. Nah, ada berapa baris di SP-nya itu ya. Sampai full pun boleh ya. Tapi kalau untuk narkotik ya hanya 1 SP, 1 item obat. Ya, tadi jelas ke PBM-nya khusus. Bagaimana bayarnya? Ada yang tahu? Boleh di tempo enggak? Kalau yang obat-obat lain kan tempo ya. Kalau narkotik biasanya gimana? Ayo, sistem-sistem pembayaran masa nggak ngerti? Yang iklannya setiap hari muncul itu loh. Sampai hafal ini ya. Kalau membuka itu mesti muncul iklan itu. Satu brand tertentu. Apa pembayarannya gimana? Sudah pernah beli narkotik belum? Belum lah ya. Nah, kalau pernah beli yang maksudnya dengan cara-cara yang legal pun ya agak mengkhawatirkan. Pembayarannya dengan COD ya. Ya, cash on delivery ketika barang datang ya dibayar itu ya. COD. Kemudian nanti ya rangkap 5 SP-nya dan sebagainya. Oke, bagaimana cara memusnahkan resep dan obat kadaluarsa atau yang rusak di apotek? Ini kembali ke yang awal tadi. Ya, kita throwback lagi ke depan ya, yang obat biasa dan resep tadi yang dimusnahkan ya. Tentunya obat biasa tadi mungkin yang sudah kadaluarsa. Ya, termasuk narkotik juga kalau sudah kadaluarsa ya termasuk kategori ini. Ya, obat yang rusak atau kadaluarsa. Kalau memusnahkan resep ya menurut peraturan menteri tadi standar pelayanan farmasian di apotek, resep yang disimpan 5 tahun ya ini sudah ya ada berita acara disaksikan oleh dikirim ya ke Dinkes, ada tembusan ke BPOM dan arsip di apotek ya. Jadi umur resep tadi 5 tahun ya harus disimpan baru boleh dimusnahkan ya. Sehingga tadi misalnya mau mengadakan berdasarkan konsumsi perencanaan ya Anda masih bisa kan tadi apalagi sudah punya SIM misalnya obat yang laku di resep ini yang biasa diresepkan ini kalau sudah punya SIM-nya sih data itu gampang terekap ya. Mau resep sudah dimusnahkan pun kan datanya masih ada di SIM ya. Nah, sehingga itu bisa menjadi dasar pengadaan tadi berdasarkan pola konsumsi. Pemusnahan obat ya terkait dengan Permenkes tadi nomor 73 tahun 2016 terkait pemusnahan dalam manajemen apotek ya. Baik obat kadaluarsa obat yang rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaannya. Ya, caranya bagaimana bisa ditanam ya, ada yang dikubur gitu ya. Kemudian dibakar, ada yang dengan cara yang lain ya. Yang ditetapkan ya dan dilaporkan di berita acara pemusnahannya bagaimana metode pemusnahannya. Ya, pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan bidang farmasi. Kenapa dimusnahkan? Ya karena rusak, karena kadaluarsa, karena dilarang misalnya. Ya, tadi ya cara-caranya mengikuti yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Dan harus dilaporkan oleh APC ya atau apa di sini ya. Apanya, apoteker penanggung jawabnya secara tertulis kepada dinas ya, dinas kesehatan setempat ya dengan mencantumkan nama dan alamat apoteknya, apanya siapa. Jadi Anda kalau sebagai apa ya harus siap-siap tadi kalau ada pemusnahan. Ya, perincian obatnya, kemudian apa saja yang dimusnahkan, tanggal dan tempat pemusnahan serta cara pemusnahannya ada di lampiran. Ya. Kemudian bagaimana memusnahkan narkotik, psikotropik dan prekursor tadi ya. Nanti Anda bisa belajar sendiri ya. Ini karena waktunya sudah terbatas. Yang psikotropik tadi apa bedanya? Kemudian ada berapa golongannya ya. Dibanding dengan narkotik tadi ada 3 golongan, kalau psikotropik ini ada 4 ya. Bedanya di mana? Ya, kemudian juga ada prekursor. Ya. APJ membuat dan mendatangani surat permohonan untuk memusnahkan narkotik ya. Antara lain isinya adalah jenis dan jumlah narkotik yang rusak ya. Yang tidak memenuhi syarat
tadi. Nah, Anda cantumkan jenisnya apa, jumlahnya berapa. Kemudian surat permohonan tadi ditandatangani oleh APC, Anda kirim ya by post ya ke Badan POM ya atau diantar langsung ya. Badan POM akan menetapkan waktu dan tempat pemusnahan. Ya. Nanti kapan akan dimusnahkan, di mana pemusnahannya itu akan ditetapkan oleh Badan POM. Karena ini biasanya yang monitoring juga Badan POM ya, yang mengawasi peredarannya itu Badan POM. Sehingga kita melaporkan ya narkotik dan sebagainya kan juga lewat Badan POM ya, sistem laporan narkotik ya. Kemudian dibentuk panitia pemusnahan ya, ada APC, ada TTK ya, AA tadi misalnya, atau ada petugas Badan POM-nya, dan kalau dari Dinkes juga ada kepala kantor di Dinkes ya, jadi kepala dinasnya. Bila pemusnahan narkotik telah dilaksanakan ya jangan lupa dibuat berita acara pemusnahan. Isinya apa berita acara tadi? Ada ini ya, macam-macam, tanggal ya, waktunya, kemudian tempatnya, penanggung jawabnya siapa, petugas kesehatan tadi, saksinya siapa-siapa saja ya, kemudian dari list narkotiknya, namanya, jenisnya, jumlahnya ya, cara memusnahkannya bagaimana, dan tanda tangan ya, penanggung jawab fasilitas produksi ataukah ya ini misalnya di industri farmasi atau di distribusi PPF atau di pelayanan ya di apotek dan sebagainya. Ini ya plus saksi, jadi tanda tangan penanggung jawab dan juga saksinya. Berita acara tadi dibuat oleh apa sebanyak 4 rangkap ya, nanti ada yang diserahkan kepada DKK tingkat kabupaten ya, kemudian Dinkes provinsi, ada BPOM dan apotek untuk arsip, makanya 4 rangkap. Kemudian berita acara pemusnahan tadi yang selain narkotik, psikotropik hanya 2 rangkap ya. Kalau narkotik, psikotropik tadi 4 rangkap ya. Nah, karena ini berjenjang tadi, harus laporan ke instansi dinas kesehatan di kabupaten, di provinsi, tembusi juga sudah 2, Badan POM ya. 3, kemudian satunya untuk arsip ya. Kalau selain narkotik, psikotropik ada 2 rangkap saja, Anda hanya butuh lapor ke dinas kesehatan setempat ya, di KK ya, dan juga arsip satunya. Itu bedanya ya kalau berita acara pemusnahan. Kemudian bagaimana mencatat dan melaporkan ya. Apotek yang tadi melakukan ya penyerahan narkotik, psikotropik dan prekursor ini jelas wajib buat pencatatan, harus dicatat. Makanya Anda punya kartu stok juga kan untuk mencatat ya mengenai pemasukan pengeluaran ya. Intinya kan di kartu stok kan ada masuk ada keluar ya. Ya, dan ini harus sering dikontrol ya. Mungkin ya memang kita mungkin katakanlah jarang misalnya mendapatkan resep ya narkotik, psikotropik misalnya, tapi tetap ada pelaporannya kan tiap bulan. Jadi paling tidak harus dikontrol tuh. Tiap bulan Anda harus kontrol kan. Kartu stoknya cocok enggak dengan barangnya ya kan. Kemudian toko obat yang melakukan penyerahan prekursor farmasi, ya prekursor misalnya obat jadi wajib membuat pencatatan mengenai pemasukan dan atau pengeluaran prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi. Ini kalau misalnya toko obat boleh ya melakukan penyerahan prekursor, ini juga harus mencatat ya pemasukan dan pengeluarannya tadi. Format pelaporan dibuat dengan menyesuaikan ketentuan dari ya sudah ada formatnya atau mungkin melalui sistem ya pelaporannya ya SIPNAP namanya ya, sistem informasi pelaporan narkotik dan psikotropik. Jadi sudah online ini ya, dilaporkan sebulan sekali ya, jadi mah harus dicek ya, mau nggak mau harus ngecek kemana, ke Binfar ya, Bina Farmasi sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Jadi harus tidak boleh lewat tanggal 10 itu maksimal ya, itu tanggal 10 itu sudah maksimal harus dilaporkan ke SIPNAP ini. Ini ada di webnya http://sipnap.kemenkes.go.id. Ini laporannya langsung diinput online ya. Jadi Anda langsung isi kemudian submit seperti itu ya. Satu persatu obat yang akan dilaporkan ya. Misalnya nama dan kekuatan sediaan ya, dosisnya berapa obat narkotiknya tadi, stok awal dan stok akhir berapa, sehingga ketahuan ya. Kalau tidak stok awal stok akhir sama berarti kan nggak ada yang keluar ya.
Pada pelaporan melalui SIPNAP ini ada perbedaan ya untuk morfin dan petidin. Ya, di mana informasi yang dilaporkan terdiri dari stok awal, stok akhir disertai detail penggunaan. Ya. Jadi kalau Anda menyerahkan morfin, petidin ini harus ada tambahan informasi detail penggunaannya apa saja. Ada nama pasiennya, alamatnya, nama dokter, alamat dokter, dan jumlah resepnya berapa. Ya, ini khusus untuk petidin dan morfin. Kemudian prekursor dan obat tertentu tadi dilaporkan setiap bulan juga. Kalau ini ke email Dinas Kesehatan. Dan pelaporan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari ada jumlah resep ya. Tadi resep tadi juga Anda harus laporkan ternyata ya. Per bulan, kemudian jumlah pelayanan informasi obat kepada pasien per bulan ya, jumlah PIO, konseling tadi yang pelayanan farmasi klinik yang sudah kita bahas di depan tadi. Kemudian pencatatan pengobatan pasien ya, ada apa medical record juga. Jadi apotek juga sekarang juga punya PMC ya, PMR ya, pasien medical record ya, tidak cuma rumah sakit ya, yang ketika Anda masuk pasti harus dibuat rekam medisnya dulu, tapi di apotek pun sudah mulai menggunakan ini ya, menggunakan PMR ya, pasien medical record, khusus untuk mungkin record pengobatannya ya, dilaporkan sebulan sekali ke Dinas Kesehatan, ini online ya, ini untuk prekursor dan obat tertentu. Kemudian apotek atau IFRS ya, instalasi farmasi klinik atau lembaga ilmu pengetahuan atau dokter yang praktek perorangan yang mereka menggunakan narkotik psikotropik ini ya, juga harus wajib membuat, menyimpan dan menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan ya penggunaan narkotik dan psikotropik tadi setiap bulan disampaikan ke DKK ya, dengan tembusan kepada Kepala Balai POM. Berarti kalau kita Balai POM ya ke Semarang ya, tidak perlu ke Badan POM sana ke Jakarta. Itu cukup ditembusi ke Balai POM Semarang. Pelaporan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari ada nama, bentuk sediaannya apa, dosis ya atau kekuatan narkotik psikotropik dan atau prekursornya tadi berapa, kemudian ini stok awal, stok akhir ya. Nah, makanya Anda harus punya kartu stok dan update ya. Kemudian jumlah yang diterima berapa, jumlah yang diserahkan berapa. Ya, Anda terima itu berapa, mungkin pas order dari KF tadi ya. Kemudian penyerahannya berapa. Laporan disampaikan ya sama ya, paling lambat tanggal 10. Ya, harus diingat-ingat itu. Mungkin itu untuk kuliah terkait dengan ini ya, pencatatan, pelaporan, tapi tadi kita juga sudah membahas berbagai macam ya isu ya terkait dengan materi-materi sebelumnya untuk review lah ya, mereview kembali pemahaman terkait dengan perencanaan suatu obat ya dari awal hingga sampai ini. Tadi sudah kita bahas yang di apotek tadi kan ya, pelayanan manajemennya, ya, pengelolaan sediaan farmasi dari perencanaan sampai pencatatan dan pelaporan ini. Saya kira dari awal juga BK sudah menyampaikan ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Coba bisa dirangkum kira-kira apa tadi yang bisa diambil lah take home message-nya dari kuliah saya ya, ini kuliah terakhir ya, saya cuma kebagian 2 topik ya, yang kemarin ya, analisis pengendalian obat ya dan perbekalan farmasi ya, dengan metode ABC, kemudian ada VAN, ada ROP dan SS ya, stok ya,
EOQ ya, EOQ economic order quantity. Nah, kira-kira take home message-nya apa nih? Silakan mungkin yang bisa menyampaikan. Masih ada waktu 5 sampai 10 menit. Silakan. Ketuanya siapa ini di sini? Saya Pak Faiz. Oh, Mas Faiz ya. Silakan Mas Faiz, mungkin bisa merangkum apa yang diperoleh selama 2 kali pertemuan dengan saya lah. Oke Pak, saya mencoba untuk merangkum pertemuan Bapak ya untuk terkait yang hari ini, di mana menerangkan tentang siklus pengelolaan obat dari pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan. Nah, tadi yang pertama adalah bagaimana cara kita sebelum memesan obat, itu yang perlu dilihat, yaitu yang paling utama adalah buku defekta, di mana buku defekta merupakan buku yang isinya adalah catatan terkait obat kosong. Jadi apapun yang obat kosong di apotik itu harus dicatat di dalam buku defekta. Nah, kalau misal kita mau memesan obat ya teman-teman ya, kita juga melihat dulu obat tersebut fast moving atau slow moving. Jadi kalau misal sekiranya obat tersebut adalah fast moving, jadi untuk jumlah pemesanannya kita lebihkan. Nah, kalau semisal obatnya slow moving, cukup sedikit aja, dikarenakan takut kalau semisal memang nggak laku nanti malah expired kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ada trilogi kalau misal kita sedang melayani pasien, yaitu yang pertama ada aman, mutu, kemudian berkhasiat. Terus tadi menjelaskan juga tentang pemusnahan resep, di mana resep yang disimpan di dalam apotik memiliki waktu minimal 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun, kita sebagai apoteker tidak boleh memusnahkan. Kemudian yang kedua adalah pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker kurang-kurangnya dilihat atau dengan terus. Kemudian untuk pengelolaan sediaan farmasi itu ada 8 ya, dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, terus ada pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Dan untuk pelayanan farmasi klinik itu sama, ada pengkajian resep, kemudian dispensi, pelayanan informasi obat atau PIO atau surat medikasi, kemudian konseling, terus ada pelayanan farmasian di rumah atau home care. Di mana yang sekarang kita tahu bahwasanya apoteker sudah banyak melakukan pelayanan kefarmasian yang di rumah, jadi home care kayak gitu. Apotek mendatangi pasien kayak gitu. Kemudian ada PTO atau pemantauan terapi obat, kemudian ada monitoring juga efek samping. Seperti itu Pak. Cukup dari saya Pak. Baik, terima kasih Mas Faiz. Tadi mungkin sedikit saya koreksi terkait dengan trilogi tadi ya. Oh iya Pak. Trilogi ini bukan dalam pelayanan ya, tetapi trilogi ini berlaku untuk obatnya. Oh, Jadi baik dalam Pak. obat atau produk syarat suatu produk kefarmasian atau obat itu harus memenuhi 3 trilogi ini ya. Oke. Yaitu Yang harus aman, mutu, berkhasiat ya Pak. Ya, aman, mutu, khasiat itu untuk obatnya ya, bukan untuk pelayanannya ya. Jadi suatu obat atau sediaan farmasi itu syaratnya itu dulu untuk bisa diberikan kepada pasien ya, untuk bisa disampaikan dalam pelayanan, intinya itu. Jadi obatnya harus memenuhi syarat itu ya, triloginya itu. Jadi ini harus mulai dari produksi sampai pelayanan, ketiga syarat tadi harus konsisten ya, harus terjaga lah ibaratnya ya, aman, kemudian mutunya harus dijaga dan khasiatnya. Jadi memang tugasnya berjenjang ya, yang menjaga ketiganya itu kan dari mulai produsen ya, yang ada di industri sampai di tingkat pelayanan seperti ya di apotek ataupun di rumah sakit ya. Jangan sampai tadi obatnya rusak atau kedaluarsa, ini kan berarti kan ada penurunan mutu ya, penurunan mutu atau stabilitas dan sebagainya. Terima kasih Mas Faiz untuk summary ya, dan take home message-nya tadi cukup banyak yang disampaikan. Ada yang lain mungkin satu lagi, masih ada 2 menitan kayaknya.
Ini mau melengkapi Mas Faiz ya. Biar seimbang itu loh, yang perempuan. Siapa ya yang saya hafal namanya kemarin ya? Yang dulu siapa ya? Saya lupa. Saya absen ya. Yang namanya paling panjang. Siapa di sini yang namanya paling panjang? Mbak Nawang apa ya? Benar enggak? Yang namanya paling panjang. Mas Faiz mungkin tahu ya. Sebentar Pak, saya cek dulu Pak. Ada, saya ingat itu satu yang namanya panjang banget sampai saya singkat. Masuk nggak hari ini? Hari ini enggak. Kalau dilihat dari Enggak, Mbak absen, Nawang Pak, apa siapa ya? kalau dilihat dari absen paling panjang dia ada Nawang Wulan Rahmatillah PP. Nah, ya benar Mbak Nawang ya. Ayo Ya, Mbak Pak. Nawang, silakan. Untuk pemusnahan ya, Pak. Kan apapun yang sudah dibahas tadi dan disampaikan yang masih diingat lah. Pasti kalau tadi Mas Faiz juga kan mencatat tadi kan mengingat itu pasti sampai ke bawah mimpi dan ya. Kalau misalkan pemusnahan yang untuk narkotik itu SP-nya 5 rangkap. Terus hanya dari satu distributor resmi yaitu Kimia Farma. Terus satu SP-nya untuk satu item tiap obat narkotik. Terus untuk pembayarannya secara COD. Terus cara pemusnahannya bisa ditanam, dibakar atau sesuai dengan regulasinya. Terus kalau untuk pelaporannya oleh APA atau apoteker tanggung jawabnya ke kepala dinas. Surat pemohonnya dikirim ke BPOM, nanti kemudian BPOM yang menentukan waktu dan tempatnya. Terus untuk ada panitia pemusnahannya, itu terdiri dari APA, TTK, BPOM, dan Dinkes. Terus kalau berita acaranya, tadi kan dibuatnya berita acara dibuat 4 rangkap untuk kepala dinas, untuk kepala dinas provinsi, kabupaten, sama arsip apotek, satu lagi buat kepala Badan POM. Kalau untuk yang obat biasa cuma 2 rangkap untuk Dinkes sama arsip. Terus kalau Ya ada lagi Mbak Nawang. sudah Bapak. Oke, terima kasih Mbak Nawang dan Mas Faiz tadi yang sudah menyampaikan, berarti sudah pada nyatet ya, tidak pada tidur ya. Meskipun saya tahu tidak pada on cam nggak masalah, mungkin karena cuaca dan sebagainya. Saya sendiri tadi juga menyadari kalau saya on cam terus mungkin bisa loss ya, sering loss. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih untuk kuliah dari saya kira cukup ya. Nah, ini mungkin untuk meramaikan saja ya. Nah, saya sebetulnya kalau ahlinya yang sebetulnya ya yang sedang pada tugas belajar itu ya. Nanti mungkin kalau angkatan ini ya kuliah semester ini mungkin ada adik kelas Anda nanti menunggu 3-4 tahun ke depan ya. Mungkin setelah kembali mereka bertugas ya dari S3 dan sebagainya. Mungkin itu ya dari saya.
ini mau foto dulu atau gimana? Biasanya kuliah, ini bukan kuliah terakhir sih sebetulnya, tapi kalau dengan saya ya kebetulan karena saya jatahnya 2 kali ya, jadi dan ini kuliah kedua saya di profesi. Saya baru kali ini mengajar di profesi ya. Nah, jadi apa, pengalaman pertama lah ya. Mungkin bisa mengaktifkan kamera sebentar mungkin ya. Nggak pada lagi ini kan. Untuk kita apa, screenshot sebentar saja. Ya saya kenal sebetulnya tujuan saya menjadi pengampu ini sebenarnya sederhana ya. Jadi biar kenal karena saya sebagai koordinator program studi ya biar tahu nih ada Mas Faiz, ya ada Mbak Nawang tadi ya. Beberapa unsur pun saya mungkin tidak kenal ya, karena mungkin Anda sudah angkatan awal tidak pernah saya ajar ya, apalagi di metode online ini kan ya, sulit ya untuk bertemu, untuk saling taruh gitu ya. Oke, sudah siap ini Mbak Purgi, Mbak Fritsi, yang seperti apa ini? Ini Mas Fritsi ya, Mas Andi. Iya Pak. Mbak Marina. Ini ada berapa slide? Cuma 2 slide kok ini. Waktunya pas ini sudah selesai ya. Oke ya, saya screenshot seadanya saja ya. Silakan dengan pose terbaik Anda, senyum ya. Monggo mau dengan gayanya. Ya. Slide 1 dulu ya, 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua ya. Dari Mbak Alina sampai siapa ini Maisa. Banyak yang off cam ini. Ini lagi pada dandan ya. 1, 2, 3 pada mandi nih. Pada mandi malu ya. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya materi yang saya sampaikan. Mungkin seadanya ya, silakan Anda bisa mengembangkan sendiri ya, banyak baca, banyak tanya ya, mungkin bisa mengalami sendiri ya di apotek ya. Bagi yang sudah praktisi juga, saya yakin Anda banyaklah yang lebih paham, lebih tahu daripada kami ya. Kita sama-sama sharing, belajar saja. Mungkin itu ya, saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai jumpa lagi mungkin di sesi yang lain ya. REP kalau nggak salah saya di plotting juga untuk mengajar regulasi, etika dan seterusnya. Mungkin di bagian akhir nanti ketemu lagi dengan saya. Mungkin itu ya, terima kasih, salam sehat semuanya ya. Semoga kondisi pandemi segera berakhir atau mungkin bisa lebih baik lagi, nanti bisa kembali luring ya. Ini kemarin cuma seminggu terus karena banyak kasus ini menyumbang kasus juga dari PSPA ini dipikat jadi paling tinggi. Mungkin itu ya, terima kasih saya kira. Saya akhiri, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.